saya Ari Wicaksono, mahasiswa Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah mengenai tasyawuf, moral, etika, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Minal Muwafidil Ula, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan tidak lupa teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas 1F Manajemen Universitas Muria Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan ceramah mengenai tasyawuf, etika, moral, dan akhlak. Apa sih tasyawuf itu? Secara ditinjau literal semantik, istilah sufisme atau tasyawuf disinyalir berasal dari derivasi kata Arab asyofa yang berarti benih atau jernih sebagai simbol langkah yang menempuh jalan penyucian nurani. Nabi SAW bersabda, kejernihan dunia telah sirna dan tinggallah kekeruhannya. Maka hari ini kematian adalah penghargaan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sebagian pendapat mengatakan tasyawuf berasal dari asyufah yang dinisabkan pada ahli syufah Serabi, yaitu sekitar 400 sahabat mujahidin yang fakir dan tidak memiliki tempat tinggal, dan sanak keluarga di masa Nabi yang menetap dan beribadah di Masjid Madinah. Sebagai umat lainnya menyatakan bahwa tasyawuf berasal dari akar kata asyuf, wol, karena keidentikan tradisi mereka yang menggunakan pakaian dari wol sebagai ekspresi kezuhudannya. Istilah tasyawuf lebih dekat berasal dari kata asyauf. Sedangkan Imam Muhammad Amin Al-Ashan dalam kitabnya Qawaid Al-Fiqh dengan mengutip pendapat Imam Al-Ghazali menyatakan tasyawuf terdiri atas dua hal: bergaul dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan makhluk, maka ia adalah sufi. Definisi-definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tersimpul dalam satu ikatan. Tasyawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi zikrullah. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu tidak mengherankan apabila tasyawuf yang sering didefinisikan sebagai akhlak, yaitu akhlak bergaul dengan Allah dan akhlak bergaul dengan semua makhluknya. Imam Muhammad Ibnu Ali Al-Katabi sebagai dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Al-Risalahnya menegaskan bahwa tasyawuf adalah akhlak. Imam Abu Nu'aim Al-Isbani juga mengutip definisi senada dalam Hilyat Al-Auliyanya. Tasyawuf adalah berakhlak dengan akhlak orang-orang mulia. Akhlak itu sendiri merupakan perilaku batin yang melahirkan berbagai perbuatan secara otomatis tanpa melalui pertimbangan yang sengaja, atau dalam definisi Imam Al-Ghazali diungkapkan dengan redaksi, akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi yang berakar, kurat, dan jiwa. Dari kondisi itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan mempertimbangkan. Apapun definisi yang dikemukakan
diterangkan para ulama mengenai tasyawuf, satu hal pasti adalah bahwa tasyawuf merupakan sisi rohani Islam yang sangat fundamental dan esensial. Bahkan ia merupakan inti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Secara keseluruhan, ilmu tasyawuf dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu tasyawuf ahali, tasyawuf amali, dan tasyawuf falsafi. Tasyawuf ahali merupakan tasyawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik, mahmudah, serta menghindari dari sifat-sifat tercela musnumah. Tasyawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasyawuf sunni, dikembangkan para ulama salaf as-salim dengan menetapkan metode-metode tertentu. Tasyawuf ahli ini para sufi menyusun beberapa tahap sistem yang meliputi tahali, tahali, dan tajalli. Tahali adalah tahap pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan, melepaskan diri dari perilaku buruk seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berprasangka suudon, ujub, hasad, riya, godok, dan sejenisnya. Sebagian sufi berpendapat bahwa perbuatan maksiat merupakan najis maknawiyah yang bisa menghalangi kedekatan hamba dengan Rabb-nya. Oleh karena itu, sifat-sifat nafsu dalam diri harus dimusnahkan agar manusia tidak terjerumus ke dosa. Tahalli. Setelah membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengisi jiwa atau disebut tahalli. Pada tahap ini, seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Selain itu, juga menjelaskan ketentuan syariat agama seperti sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, dan berhaji jika mampu. Dengan demikian, apabila seseorang telah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan mulia, taat dan beriman kepada Allah SWT, maka lama-kelamaan hati pun akan menjadi bersih. Tajalli. Tahap yang terakhir adalah tajalli, yang berarti bersingkapnya nur gaib. Di tahap ini, seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Tujuannya agar perilaku-perilaku baik yang telah dilakukan pada tahap tahalli tidak luntur begitu saja dan tidak bisa terus berkelanjutan. Ritual tajalli dilakukan dengan cara bermunajat kepada Allah SWT, yaitu memuja dan memuji keagungan Allah SWT, kemudian bermusahabah, merenungi dosa-dosa yang telah diperbuatkan, muraqabah, merasa jiwa selalu diawasi oleh Allah SWT, tafakur, merenungi kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta, serta memperbanyak amal zikir. Hadirin yang berbahagia, tasyawuf amali adalah suatu ajaran tasawuf yang lebih menekankan amal-amal rohani dibanding teori, yang mana dalam tasyawuf amali tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendekati diri kepada Allah SWT dengan menghapus segala sifat yang tercela serta menghadapi sepenuhnya kepada Allah SWT dengan berbagai amaliyah atau wuliyatlah yang dilakukan, seperti memperbanyak wirid serta amaliyah lainnya. Dalam tasyawuf amali berisikan ajaran amalan, yaitu syariah, mengikuti hukum Allah, takorikah, perjalanan menuju Allah, hakikah, aspek batinnya dan syariah, ma'rifah, puncak pengetahuan kepada Allah melalui hati, yang kesemua itu merupakan sebuah rangkaian yang harus dilalui secara berturut-turut untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Selain hal tersebut, dalam tasyawuf amali juga dikenal beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, taubat, membersihkan diri dari dosa, zuhud, kesederhanaan dalam hal duniawi, sabar, mengendalikan diri, tawakal, bersih diri sepenuhnya kepada Allah. Tasyawuf falsafi adalah tasyawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional sebagai penggagasnya. Tasawuf falsafi ini mulai muncul dengan jelas dalam Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal dengan berkembang, terutama di kalangan para sufi yang juga seorang filosof. Pada tokoh
Tasawuf filsafi tidak hanya terpaku pada makna teks keagamaan saja, tetapi juga berupaya menebus makna batin yang terdalam dan dilengkapi dengan pengamalan metafisis. Dengan ini, para penganutnya berusaha untuk memutuskan jarak yang membentang antara hamba dan Tuhan, sehingga merasa benar-benar menyatu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengerti dari ketiga tasawuf tersebut, dan kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ceramah saya pada kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.